Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kami bersyukur kalau Engkau masih mengizinkan kami hidup, bernafas, memuji, memuliakan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, bahkan memberi apa yang Kau sudah berikan, walaupun beri sedikit di pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk melakukan apa yang kami dengar. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami semua. Kami mau menikmati firman dan melakukan firman supaya mengalami terobosan-terobosan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kekekalan-Mu selama kami ada di bumi ini. Dalam nama-Mu kami siap menikmati firman-Mu. Amin. Oke, selamat pagi semua. Iya, oke. Tema utama yang sudah kita belajar bersama-sama, alamilah terobosan dari Allah. Kalau kita menikmati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan juga masuk dalam doa dan puasa. Jadi 3 hal penting selalu saya sampaikan. Banyak orang Kristen tidak mengalami terobosan dari Allah setelah mereka kenal Tuhan, percaya Tuhan, hanya di situ. Tapi tidak mau belajar firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya tidak mengalami terobosan secara holistik, secara utuh. Apalagi berdoa. Doa hanya rutinitas, Tuhan tolong, atau saat ada masalah, berdoa, mengeluh, menangis di hadapan Tuhan. Padahal doa menjadi pola hidup bagi orang percaya. Apalagi kalau kita masuk dalam puasa. Puasa itu untuk menahan hawa nafsu dari segala aspek kehidupan atau aktivitas manusia. Itu sebabnya puasa penting. Dan semua itu sudah dikerjakan oleh Allah Bapa sendiri dalam diri Kristus. Ya, diri Kristus. Firman, doa, dan puasa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar beberapa topik penting kalau mau mengalami terobosan dari Allah. Sebentar jam 4 sore saya akan pimpin ibadah gereja Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo. Bisa dengarkan khotbah-khotbah yang akan kami siarkan langsung melalui YouTube dan juga Zoom. Dan minggu lalu juga saya sampaikan firman Allah di jemaat itu dengan tema yang sama karena Tuhan memberikan kepada saya selama beberapa tahun belakangan ini dan ke depan saya mau memberikan terbaik kepada umat Tuhan supaya umat Tuhan mengalami terobosan. Hamba-hamba Tuhan mengalami terobosan dan harus ada peningkatan secara kualitas tapi juga apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat Tuhan. Setelah pelayanan saya ke luar negeri sebentar, kembali lagi pertemuan dengan salah satu pemimpin besar di sini. Dan itu juga saya lihat terobosan Tuhan buat luar biasa. Beberapa hal yang saya sampaikan, dia mendengarkan dan dia siap untuk membantu. Luar biasa. Terobosan yang Tuhan buat dalam kehidupan orang-orang yang melakukan firman Allah itu luar biasa. Senang dengar kesaksian seorang anak Tuhan mengalami kesulitan untuk biaya tadi, tapi Tuhan menyediakan. Luar biasa. Salah satu kesaksian juga yang saya dengar tadi dalam pelayanan, Tuhan berbuka jalan, doa Tuhan dengar dan orang itu bisa tidur dengan nyenyak. Luar biasa. Bahkan walaupun pangkat tidak naik tetapi tetap bersukacita. Itu terobosan. Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk menikmati apapun yang dikerjakan Allah dalam kehidupannya. Jangan hanya bersyukur saat kita diberkati, saat sukses, saat naik pangkat, saat jadi menduduki jabatan penting. Tidak. Selalu bersyukur apapun situasi dan kondisi. Itu sebabnya kalau mau mengalami terobosan dari Allah, fokus kepada Allah. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, kebutuhan begitu tumpuk, banyak sekali. Tapi kalau fokus kepada Tuhan, maka Tuhan fokus juga kepada kita. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, firman Tuhan pagi hari ini.
Di sini ada teman saya, teman kuliah saya, perempuan pintar namanya Destrina Nainggolan. Dia seorang pengajar hebat di dunia sekuler maupun di dunia sekolah teologi. Ya, saya senang Destrina Nainggolan. Nainggolan itu pasti orang Batak. Dan juga ada Ibu Nelly, penginjil yang ada di Kupang. Ya, kadang-kadang kami juga doakan dan juga mendukung hamba Tuhan ini yang ya melayani Tuhan sendiri di Kupang, khusus untuk pelayanan anak-anak. Tuhan memberkati. Bapak Dr. Santoso tadi sedang ada bersama kita juga. Ibu Elpina Kogoya juga ada di sana saat ini. Jadi dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk ikuti firman Allah. Menikmati firman Allah. Penting. Mau mengalami terobosan dari Allah. Firman Allah itu dikejar. Dengarkan kapan saja. Kalau kamu menikmati firman, maka kamu pasti mengalami terobosan. Hari ini saya mau khotbah tiga. Ya, sebelum ini juga jadwal pelayanan saya ke bulan-bulan ini ke depan sampai bulan tahun depan sangat padat, luar biasa. Dalam negeri, luar negeri sangat-sangat padat. Tapi menikmati, fokus pelayanan, fokus untuk memuliakan Dia, maka semuanya jalan. Bukan untuk memuliakan diri kita bahwa saya ini pendeta hebat, saya ini penginjil hebat. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi dalam kehidupanmu, Dia dimuliakan. Dia ditinggikan dan diagungkan. Itu yang Tuhan senang. Di dalam itulah Tuhan akan memberi berkat-berkat yang tak pernah engkau bayangkan. Tuhan buka jalan. 3 kunci terobosan yang akan Tuhan buat. Beberapa kali saya sudah sampaikan, terobosan yang akan Allah buat, poin ini, topik ini. Sekarang 3 topik penting. Kalau mau mengalami terobosan dari Allah. 3 kunci rahasia menerima atau mengalami terobosan dari Allah. Banyak orang pikir gampang. Tadi salah satu kesaksian anak Tuhan tadi sudah sampaikan. Ya, lakukan 1 poin, yaitu penginjilan. Jadi 3 topik. Topik pertama penginjilan, kepatuhan akan amanat agung. Topik kedua memberi atau mengasihi. Yang topik ketiga hal yang sederhana. Tapi banyak orang gagal sehingga tidak diberkati apa yang Tuhan mau memberi untuk kebutuhan di dunia, yaitu persepuluhan. 3 topik itu yang saya akan sampaikan secara singkat karena waktu, tapi saya coba jelaskan banyak ayat yang saya tulis. Mungkin yang lain ayat ditulis saja, tulis, ambil bolpenmu, pulang baca. Jangan hanya dengar sebentar, pulang tidak lakukan tidak membaca firman Allah. Waktu baca firman Allah itu keluar hikmat, pengertian, apa yang kita kerjakan itu akan keluar kalau kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Pertama, penginjilan. Sekali lagi, amanat agung belum selesai. Penginjilan belum selesai. Ya, penginjilan belum selesai. Itu sebabnya yang akan selesaikan pelayanan pekabaran Injil bukan oleh siapa-siapa, tapi Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Baik yang ada di gereja di Papua sana, maupun ada di beberapa tempat di Indonesia atau di luar negeri yang sedang mendengarkan. Penginjilan belum selesai. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18, 19, 20 jelas. Saya akan tekankan poin penting. Kamu mau mengalami terobosan dari Allah, penginjilan, mencari jiwa, 1 hari 1 jiwa, 1 hari 1 jiwa. Maka dengar rahasia yang Tuhan simpan itu dibukakan bagimu. Ya, ini perintah-perintah amanat tertinggi dari Tuhan terakhir sebelum dia tinggalkan bumi ini. Dia katakan, pergi. Ya, ayat 18. Yesus mendekati dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, inilah perintah, amanat agung terbesar yang belum ditutup, yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Bukan untuk memperkaya dalam pelayanan,
bukan untuk mencari nama, tetapi mencari jiwa, memuliakan Dia melalui mencari jiwa. Mereka merasakan terobosan, orang-orang terbelenggu dengan dosa, tertindas karena sesuatu. Mereka mendengar Injil, mereka dibebaskan, dimerdekakan. Itu sebabnya penginjilan yang dikerjakan oleh setiap orang sangat dibutuhkan. Dengarkan, karena itu pergilah, perintah, tidak tinggal di tempat. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi ke setiap suku dan bangsa. Bangsa bicara masalah bukan nation, bukan bangsa Indonesia, bukan itu, tetapi suku-suku bangsa. Ini artinya bangsa, nations, suku-suku bangsa. Di Indonesia hampir sekian ribu suku bangsa. Hampir 270 juta orang Kristen, 50 juta. Sisanya belum mengenal Tuhan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Itu sebabnya perintah firman Tuhan pagi hari ini. Hai setiap jemaat Tuhan, bukan hanya pendeta dan penginjil dan misionaris saja yang melakukan tugas ini, tetapi setiap kita diperintahkan oleh Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa atau semua suku-suku di bumi ini menjadi murid-murid Kristus. Mereka yang mendengar firman dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka dibaptis. Dan mereka diajarkan firman Allah. Dan mereka mengalami terobosan. Firman Allah, dengar baik-baik. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tuhan utus setiap orang untuk memberitakan kabar pembebasan, dibaptis, dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu. Itulah perintah Tuhan. Perintah yang sama Markus 16 ayatnya yang ke-15 dan 20. Perintah juga yang sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pelayanan pekabaran Injil mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mari, selagi Anda masih kuat, selagi masih bernafas, menginjili satu jiwa bagi Tuhan setiap hari. Saya pribadi puas karena waktu usia mudaku, aku sudah lakukan sebagian kecil sesuai dengan kemampuan dan ukuranku. Masuk kampung, keluar kampung, turun gunung, naik lembah, mengarungi lembah dan lautan, memberitakan Injil di bumi pelosok Indonesia. Ya, sampai keringat, sampai lapar, sampai hujan basah, sepeda motorku dikempesin oleh mereka yang belum kenal Tuhan, tapi tetap bersukacita, memberitakan Injil, membawa jiwa bagi Tuhan. Saya tidak makan, mereka juga tidak makan. Bersama-sama menikmati, karena di kampung-kampung mereka hidup sederhana, tetapi mereka mau mendengar dan mereka butuh Yesus Kristus Tuhan. Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia masuk kampung, keluar kampung, mengarungi lautan bebas, Asia kecil, Asia besar. Bukan cari kepentingan diri, mencari uang, mencari sesuatu, tapi cari jiwa. Dia taat lakukan perintah Allah Bapaknya, yaitu pergi jadikan sekalian bangsa murid-murid Kristus. Mereka harus diajarkan melakukan kebenaran, bukan melakukan kejahatan, hidup dalam dosa. Itulah sebabnya Paulus katakan, sudah selesai, aku sudah kerjakan semuanya. Dan dia bersyukur. Manusia pribadi seperti Lipius ini juga secara ukuran saya, ukuran orang lain mungkin kapasitas lebih besar, tapi kapasitasku dengan limited waktu, dengan keterbatasanku, saya puas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Dan saat ini sedang Tuhan bawa naik posisi-posisi tertentu untuk menggarami posisi-posisi tingkat atas. Pergi Injil tidak pernah, atau nama Yesus tidak pernah stop. Siapapun orangnya, ketemu dimanapun, bicara dimanapun, tetap nama Yesus diberitakan.
bangga menjadi Yesus anak Tuhan. Itu sebabnya perintah Tuhan, amanat Yesus Kristus belum selesai, yaitu pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Mau mengalami terobosan dari Allah, lakukan pekabaran Injil. Paulus juga katakan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Ini luar biasa, Paulus. Seorang yang ditawan karena Injil, karena berita Injil. Dia tidak makan, tidak minum, berdoa, menginjili, terus. Wow, luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan kabar baik atau Injil Kristus. Woe to me if I do not preach the gospel to everyone, every nation. Beritakan Injil adalah kewajibanku. Bukan cari gaji, kata Paulus. Aku tidak dapat, walaupun punya hak untuk menerima salary, menerima upah, tetapi aku tidak mau. Upahku ialah memberitakan Injil. Kebanggaanku ialah mengabarkan Injil bagi jiwa-jiwa. Bagaimana kehidupanmu saat ini? Hanya menikmati di dalam keselamatan Kristus yang sudah engkau alami? Hanya menikmati untuk mencari uang, mencari jabatan, apa saja di dunia ini, tapi lupa lakukan pekabaran Injil. Hati-hati. Lakukanlah pekabaran Injil, karena amanat agung belum selesai. Mau mengalami terobosan dari Allah, satu hal penting, yaitu lakukan pekabaran Injil atau ketaatan dalam amanat agung. Abraham, Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat, perintah firman Allah ayat 2-3 jelas di situ. Allah perintahkan Abraham, tinggalkanlah sanak saudaramu, keluargamu, semuanya. Kamu pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Dia tidak tahu tempatnya, tapi dia ayat 4 itu katakan, dia taat, lakukan sama seperti. Salah satu tadi berikan, Jenny Bala berikan tantangan. Kalau di antara pemuda di sini mau melanjutkan pelayanan di Mamberamo sana, tinggal di sana, bersama-sama, bisa melihat banyak buaya-buaya di sana, masyarakat di sana, pikir kamu adalah dokter, kamu adalah guru, kamu adalah hamba Tuhan, kamu adalah pejabat negara, karena hanya mereka lihat kamu. Tantangannya, siapa mau pergi ke sana? Yesus sudah perintahkan, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, dalam pekabaran Injilku sekian puluh tahun yang lalu, Pulau Jawa dari Madura sampai suku Baduy dalam, perjalanan kaki maupun naik motor maupun naik mobil dengan teman-teman, berjalan kaki, tidak makan, tidak minum, sudah dikerjakan. Bagaimana anak muda? Maukah kamu ambil posisi ini, melayani Tuhan? Ya, kalau siap, Tuhan mau memberkatimu. Tuhan katakan pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Poin pertama ialah lakukan pekabaran Injil. Poin kedua, yang mau mengalami terobosan dari Allah, memberi dirimu. Poin kedua, memberi. Give something. Give your life for Him. Penting sekali. Mau mengalami terobosan dari Allah, pertama, memberi. Memberi, ya, ini bolpen. Saya memberikan kepada istriku yang ada di depan ini. Ini bolpen untukmu. Aku berikan dan lepas. Itulah memberi. Jiwa ragamu memberi kepada Tuhan. Itulah arti dari memberi. Bukan menerima. Menerima gampang, tapi memberi susah. Menerima bicara gampang. Oh, terima kasih gampang. Tapi bisakah Anda memberi kepada orang lain? Hidupmu, sesuatu yang kamu terima dari Tuhan, butuh komitmen. Butuh ketegasan. Memberi adalah salah satu saluran berkat. Salah satu terobosan Tuhan. Seperti mata air dibuka, keran dibuka, maka air terus mengalir.
itulah memberi. Makanya Paulus katakan orang yang pelit atau kikir tidak ada tempat di kerajaan Allah. Wow, gila. Orang-orang kikir tidak ada tempat di kerajaan Allah. Maksudnya orang-orang yang tidak memberi dirinya untuk Tuhan dan untuk orang banyak tidak ada tempat di kerajaan Allah. Dengar baik-baik. Firman Tuhan jelas di sini. Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan, tapi banyak orang hanya, ya, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hafalan, bukan itu yang Tuhan mau. Lakukanlah seperti yang Yesus lakukan, yaitu tinggalkan semua kemuliaannya, menjadi manusia total sepertimu dan seperti saya, dan dia menyerahkan nyawa di kayu salib. Sampai di kayu salib masih difitnah, dimaki, diremehkan, tapi Kristus katakan, ampunilah mereka, dan dia katakan, sudah selesai. Utusan dari Bapaknya dalam kepatuhan amanat agung bagi suku, bangsa, dan bahasa. Yesus katakan, sudah selesai. Paulus katakan, aku sudah kerjakan di Asia kecil, Asia besar. Bagaimana diri Anda? Mau mengalami terobosan dari Allah? Beri dirimu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 16. Yang Allah berkenan ialah memberi hidup, memberi diri, memberi sesuatu kepada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17-18. Hidup yang sebenarnya ialah memberi. Itu penting sekali. Saya tidak akan bacakan banyak di sini. Galatia 6 ayat 2. Ya. Galatia 6 ayat 2. Saya coba buka dulu ini satu ayat ini. Galatia. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengar baik-baik. Hukum Kristus, aturan Kristus ialah memberi, memperhatikan, menolong orang lain. Itulah lakukan perintah Kristus. Bukan terima. Gampang terima, tapi bisakah engkau beri kepada orang lain? Bertolong-tolonglah mereka yang masih membutuhkan pelayanan kasih darimu. Memberi kepada orang yang membutuhkannya. Itu sangat penting. Ya, setiap kita diberikan firman Allah untuk melakukan apa yang Kristus mau. Banyak orang sebenarnya cukup tetapi tidak tahu memberi. Ya, dengar baik-baik. Banyak orang sebenarnya cukup tetapi tidak tahu memberi. Makanya hitung-hitungan sampai bilang kurang. Ya, memang kamu tidak tahu memberi, makanya selalu kurang. Jangan simpan di bank BCA dunia tapi BCA-nya Allah. Ya, apa itu? Ada pendeta khotbah. Bank sentral Allah lebih bagus daripada bank sentral Asia. Bank sentral Asia sebentar lagi semua jaringan internet akan mati, tabungan di bank itu akan hilang dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan. Itu sebabnya simpanan di Bank Sentral Asia keluarkan semua, beri kepada orang yang membutuhkan, dukung penginjil-penginjil yang membutuhkan. Masih Injil, pengkabaran Injil belum selesai. Simpan di Bank Sentral Allah, banknya Allah. Itu penting sekali. Firman Tuhan jelas, firman tadi Galatia itu. Ya, bertolong-tolonglah, ya. Ayatnya yang ke-6. Pasal 2 ayatnya yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jemaat juga perlu mengerti hamba-hamba Tuhan yang melayani kamu, memberikan pengajaran firman Allah kepada kamu. Mereka juga perlu diperhatikan. Ya, ini penting sekali. Pelayanan yang dikerjakan hamba-hamba Tuhan, mereka butuh pelayanan dari luar maupun dari dalam.
Firman Allah jelas itu. Ayatnya yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya, kamu terima, tetapi tidak tahu memberi. Allah tidak mau dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Menabur. Maka kamu akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 125, ya, dengar. Mazmur 125 ayat 26, maaf. Ini langsung terobosan, ya. Jadi saya khotbah ini langsung simpulkan terobosannya Tuhan buat, kamu lakukan. Memberi, maka kamu mengalami terobosan. Ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menabur tenaga, menabur pikiran, menabur dompet mereka. Dengarkan. Mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ya, menabur benih. Yang tidak menabur benih tidak akan tuai, tidak akan bertumbuh, tidak akan menerima berkat, tidak akan mengalami terobosan. Alamilah terobosan dari Allah. Menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau begitu, ambillah keputusan. Yang tidak tahu memberi, mulai memberi. Mereka yang membutuhkan. Kabaran Injil membutuhkan dukungan doa dan dana Anda. Hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani dengan sepenuh waktu, mereka membutuhkan dukungan doa dan dana Anda. Dukunglah mereka. Jangan berfoya-foya dengan sesuatu yang tidak terlalu penting. Kalau mau merasakan, ya, mau merasakan penuaian dengan bersorak-sorai, dan membawa pulang dengan hasil dengan bersorak-sorai, lakukan firman Allah. Penginjilan belum selesai. Dan juga memberi waktu untuk Tuhan. Ya, itu penting sekali. Satu ayat penting yang jemaat Gidi Port Numbai sudah sering lakukan, yaitu Kisah Para Rasul 4, ayat 32. Coba baca ini, Kisah Rasul 4, ayatnya yang ke-32. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu seperti Gidi Polomo, Gidi Port Numbai, mereka sehati sejiwa. Kalian harus sehati sejiwa, datang ke gereja, melayani bersama-sama, melakukan perintah Tuhan bersama-sama. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang itu. Sesuatu yang Tuhan berikan adalah milik bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Lihat, jemaat di situ tidak semua oke. Ada yang membutuhkan doa Anda. Ada juga yang membutuhkan dukungan finansial Anda. Itu sebabnya jangan hanya lihat di luar, tapi di sekitarmu. Doakan mereka dan memberi waktu dan apa yang kamu punya beri. Maka kamu juga akan menerima. Dengarkan firman Allah. Salah satu alat mengalami terobosan ialah memberi. Pertama, memberi hidupmu. Kedua, memberi apa yang kamu punya dan saya punya. Wah, luar biasa. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Wow. Mereka hanya punya apa yang mereka punya, yaitu tanah atau rumah. Mereka jual. Wah, saya senang ayat ini. Saya baca ayat ini. Saya mengalami hal-hal seperti ini. Karena hidupku aku sudah persembahkan sepenuhnya untuk dia. Maka dia juga lakukan terobosan. Hal-hal yang ayat 34 ini juga terjadi dalam hidupku. Saya sedang berdoa. Satu hal besar juga Tuhan akan buat di bulan ini atau bulan depan. Itu untuk bukan diriku sendiri, tapi berkat itu akan disampaikan dari Papua sampai ke beberapa pelosok di dunia. Dan itu pasti.
Semua yang Tuhan kerjakan dalam hidupku untuk orang banyak. Untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak pernah simpan di Bank Sentral Asia. Tapi Tuhan dorong saya simpan di Bank Sentral Allah. Itulah sebabnya terobosan satu dengan yang lain. Tuhan terus kerjakan. Alamilah terobosan dari Allah. Dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, ya masa depanmu, bahkan kesehatan. Dokter saya Santoso tadi sedang ada di Zoom. Dia katakan mujizat. Secara manusia angkat tangan, tapi secara cara Tuhan, Tuhan lakukan mujizat. Dan Tuhan melakukan itu. Beberapa dokter terbaik di Asia dari dalam negeri maupun luar negeri. Woi, mereka terheran-heran. Mereka memuliakan Tuhan. Saya memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Itulah terobosan. Hidup memberi sepenuhnya kepada Tuhan hidupmu. Dan juga semua yang kamu punya. Maka Tuhan lakukan terobosan-terobosan. Yang luar biasa. Mau mengalami terobosan dari Allah. Berserah. Dan lakukan apa yang Tuhan mau. Dengar firman Tuhan ini. Amsal 11. Amsal 11. Mari kita baca Amsal 11. Wow, ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Amsal 11 ayat 24. Jadi memberi jangan pikir akan habis. Menyalurkan kepada orang lain jangan pikir jadi miskin. Tidak, Alkitab katakan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Mengerti kelimpahan? Itu sampai tumpah. Air ini lihat, ini mangkok. Ini kalau sudah diisi pun terus diisi sampai tumpah. Karena kapasitasnya cukup. Tapi orang yang memberi selalu berkelimpahan. Tidak memberi, tidak berkelimpahan. Hanya tengah airnya hanya setengah. Jadi saya harus minum sedikit. Sedikit. Jangan sampai habis. Karena tidak berkelimpahan. Hati-hati karena jangan sampai habis. Seperti itu orang tidak tahu memberi. Hati-hati simpan di bank. Lakukan apa-apa sedikit. Kasih sedikit. Bilang memberi banyak. Omong kosong. Makanya hidupnya begitu. Saya mau minum banyak tapi ini hanya sedikit saja di gelas. Di mangkok ini. Ya sudah sedikit-sedikit saja saya minum. Memberi sedikit. Makanya tidak berkelimpahan. Diberi kelimpahan. Siapa minum, memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya memberi, menerima. Ayatnya yang ke-26. Dengar. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Siapa menahan berkat, tidak mau memberi, dia dikutuki orang. Makanya orang sering bilang begini. Orang itu sebenarnya cukup mobil mewah, tapi kok tidak tahu memberi ya? Itu kata-kata kutuk datang kepadamu. Jangan sampai terima kutuk. Saat kamu datang, Bapak itu boleh. Saat kamu pergi, Bapak itu boleh. Karena apa? Bicara juga, tangan juga bergerak bersama-sama. Maka orang katakan, Bapak itu boleh. Tuhan memuliakan dirinya melalui kamu. Jemaat bangkit dan memberi. Siapa banyak memberi berkat, diberi berkelimpahan. Beri, 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 beri. Wow, luar biasa. Mata air yang sama dari sungai Yordan masuk ke Danau Galilea. Dan laut mati. Danau Galilea dinikmati oleh banyak orang dari Yordania, Mesir, dan Israel. Air itu, danau itu menjadi air minum untuk dinikmati semua orang. Tapi juga di danau itu ikan-ikan yang luar biasa, ikan petrus dan lain-lain sebagainya dinikmati semua orang. Tapi laut mati karena tidak ada air asam garamnya tinggi sehingga tidak ada kehidupan. Mati, namanya laut mati.
Orang yang tidak tahu memberi itu seperti mati. Tidak ada kehidupan. Itu sebabnya tidak mengalami terobosan dari Allah. Program-program Allah, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Elohim Israel, yaitu damai, sejahtera, dan memberikan masa depan yang penuh harapan, tidak terjadi. Karena apa? Hanya pikirkan diriku, 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 bukan mereka, mereka, mereka. Makanya sekarang putuskan diriku dan pikirkan mereka. Tuhan Allah pikirkan mereka, yaitu kita. Jemaat Tuhan juga pikirkan mereka. Jangan pikir besok saya makan apa, saya harus simpan. Berikan saja. Hari ini cukup, besok cari lagi. Tuhan akan kirim seperti burung-burung dari sorga. Ya, mujizat sudah terjadi bagi umat Tuhan di Mesir. Saat dari Mesir keluar, Allah kirim berkat-berkat berkelimpahan. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Sudah mau selesai. Oke, terakhir, poin terakhir. Salah satu poin penting. Pertama, mengalami terobosan dari Allah kalau kamu lakukan pekabaran Injil. Ketaatan akan amanat agung. Yang kedua, memberi hidupmu, memberi apa yang kamu punya. Maka kamu mengalami terobosan-terobosan dahsyat. Persepuluhan. Kejadian pasal 14. Perjanjian lama, Kejadian pasal 14. Ayatnya yang ke-17. Banyak orang tidak mengalami terobosan karena tidak lakukan firman Allah. Kan tema utama di depan itu. Alamilah terobosan dari Allah kalau orang hidup dalam firman, mengalami firman, doa, dan puasa. Ya, salah satu hal penting yang untuk kita lakukan supaya mengalami, memberi persepuluhan. Berapapun yang kamu dapat, 10% adalah milik Tuhan. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Sawe, yakni lembah raja. Tetapi ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dengar. Ayatnya yang ke-19. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Melkisedek melepaskan berkat sebagai hamba Allah. Maka Musa melepaskan apa yang dia punya, 1/10 seutuhnya. Itu. Allah memberkatimu banyak, tetapi 10% lupa. Makanya tidak ada berkat terus. Sebenarnya gaji cukup, sebenarnya kamu terima sesuatu cukup, tapi selalu merasa kurang karena 1/10 seutuhnya tidak kau berikan kepada Tuhan. Kata firman Allah. Maka Abraham disebut bapa orang beriman, bapa penuh berkat, bapa penuh mujizat. Karena dia lakukan firman Allah. Bukan hanya pendengar setia, tetapi lakukan. Siapkan dirimu dan saya akan lepaskan doa supaya kamu lakukan 3 hal ini supaya berkat-berkat Allah menyertai dalam hidupmu, rumah tanggamu, keluarga saudara, bahkan karirmu terus naik, terus naik. Tidak lagi seperti itu. Sekarang orang tidak memandangmu, besok orang akan menghargai dan menghormatimu karena kamu menghormati Allah, lakukan firman Allah. Jangan bereforia karena masa mudamu, karena ada sesuatu yang kamu terima sehingga kamu pikir itu menjadi kekal atau jangka panjang. Bisa saja Tuhan stop. Kembali kepada Alkitab. Maka kamu akan mengalami terobosan-terobosan dari Allah. Luar biasa. Ayat terakhir.
Maleaki pasal 3. Ini yang semua orang sudah hafal ya. Maleaki pasal 3 ayatnya yang ke-8 dulu. Bolehkah manusia menipu Allah? Apa maksudnya? Bolehkah manusia menipu Allah? Kamu dengar. Namun kamu menipu aku, kata Allah. Wah, saya tidak tahu. Saya harap kita semua tidak menipu Allah. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini firman Tuhan. Allah katakan kepada umatnya. Karena mereka menipu Allah. Makanya bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah Anda dan saya menipu Allah? Hati-hati. Selama ini tidak pernah memberi perpuluhan, mulai ambil keputusan, atur baik-baik perpuluhanmu. Berikan kepada Tuhan dengan baik-baik. Cara gereja masing-masing, ya, gereja masing-masing bisa bawa ke gereja, itu ada kotak perpuluhan di depan, atau memberikan kepada pendeta penginjil yang sungguh-sungguh melayani. Itu dari saya. Ya, pasti ada orang katakan harus bawa ke gereja, bawa ke gereja. Itu juga boleh. Tapi berikan kepada penginjil-penginjil, pendeta-pendeta yang melayani sungguh-sungguh. Nah, melayani di kampung-kampung. Perpuluhanmu kirimlah untuk mereka. Atur perpuluhan. Hai jemaat, angkatlah tanganmu dan siap. Lakukan pekabaran Injil dan memberi, bahkan memberi persepuluhan. Ayatnya yang ke-9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Wow, keras. Laki-laki keras. Luar biasa. Kamu masih menipu aku, yang kamu seluruh bangsa. Makanya ayat 10 firman Tuhan bilang, dengar baik-baik, baca itu ayat 10. Kalau ayat 10, 1, 2, 3, baca sama-sama dengan suara keras. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah yang aku tidak membukakan? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Wow. Berkelimpahan. Tuhan menantangmu dan menantang saya di pagi hari ini. Perpuluhan adalah wajib hukumnya. Hukum Kristus, hukum Allah. Memberi. Memberi dirimu sebagai persembahannya hidup yang berkenan di hati Tuhan, di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang kamu punya, 10% berilah untuk Tuhan. Banyak orang tidak mengalami terobosan karena tidak tahu memberi perpuluhan. Dia berdoa untuk dirinya sendiri, menerima untuk dirinya sendiri, pikirkan untuk masa depannya, simpan di Bank Sentral Asia. Itulah tempat gengat dan karat. Makanya tidak produktif seperti laut mati. Tapi firman Tuhan pagi ini membawa kita keluar dari BCA manusia dunia kepada BCA-nya Allah, yaitu Bank Sentral Allah. Menampung di sana, simpan di sana, supaya Anda dan saya mengalami terobosan-terobosan dahsyat dari Allah Bapa kita di sorga. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada ayat terakhir dalam catatan saya coba baca. Amsal 3, ayatnya yang ke-9, apa bunyinya ini? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi muliakan Tuhan. Allah memuliakan dirinya melalui kita, melalui harta benda yang Tuhan berikan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama, jangan korupsi, jangan makan, total berikan kepada Tuhan. Hasil pertama, persepuluhan itu. Ayat 10, terobosannya yang Tuhan buat.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, berkelimpahan. Terimalah berkat, angkatlah hatimu dan tanganmu untuk menerima berlimpah-limpah berkat. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat bangkit berdiri, saya mau lepaskan doa dari tempat ini untuk semua. Supaya jemaat Tuhan terus mengalami terobosan dari Allah. Jangan terpesona mendengar firman Allah, tetapi terpesona mendengar dan menerima terobosan-terobosan dari Tuhan. Siapkan musik, kita akan nyanyikan bersama-sama. Kasih berkat-Mu yang telah Kau sediakan atau kita terima. Coba. Ingat, bantu saya. 3 hal penting yang sudah saya sampaikan. Mau mengalami terobosan dari Allah, pertama, lakukan pekabaran Injil. Ya, kedua, memberi apa yang kita punya. Ketiga, Alkitab katakan 10% miliknya harus kita beri. Banyak jemaat tidak menghargai Tuhan, perpuluhan hanya setengah-setengah. Begitu datang di gereja, lihat kotak perpuluhan di depan, woi, ambil, bagi-bagi, uang kotor sedikit buang di kotak lain, kotak perpuluhan. Hati-hati, kamu tipu Tuhan. Makanya tidak diberkati. Mau diberkati Tuhan, komitmen hari ini, ambil komitmen. Mau lakukan penginjilan, mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Bahkan persepuluhan saya mau lakukan secara total. Mari kita nyanyi bersama-sama lagu yang tadi saya sampaikan. Lagu ini penting. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Lagu ini dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah mengalami terobosan dari Allah. Yaitu mereka lakukan pekabaran Injil, mereka lakukan memberi dan juga perpuluhan. Itu sebabnya Allahku sungguh luar biasa. Ya, kita nyanyikan lagu tadi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika diserahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Suara yang keras. Bersyukur. Karena kasih setia-Mu. Ku sembah, Baik, musik saja. Kita tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan dengan topik pertama. Penginjilan belum selesai. Amanat agung Kristus belum selesai. Bagaimana bisa kita selesaikan kalau kita tidak taat dan tidak melakukan pekabaran Injil? 1 hari, 1 jiwa bagi Tuhan. Ambillah komitmen dalam hatimu, katakan, saya mau keluar di tempat di mana Tuhan utus, mau melayani, menginjili setiap orang, supaya mereka bertemu dengan Yesus. Penyerahan dirimu juga dibutuhkan oleh Tuhan.
totalitas persembahkan dirimu untuk mengambil keputusan, jaga kekudusan dari semua godaan dan tantangan, dan lakukan pekabaran Injil. Yang kedua, Tuhan mau kita memberi kepada Tuhan hidup kita dan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Berilah itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, 10% yang Tuhan kasih, kita harus kembalikan dengan total kepada Tuhan. Tempat di mana Tuhan sudah perintahkan untuk kita taburkan. Taburkanlah benih itu supaya kamu juga menerima dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur, orang-orang yang memberitakan Injil dengan penuh air mata, mereka akan bersorak-sorak, menuai, menerima dengan berkelimpahan, dengan bersorak-sorak. Kamu juga akan mengalami hal yang sama. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa. Yang mau terima berkat terobosan, siapkan dirimu dan terimalah doa berkat. Bapa, ini anak-anakmu yang sedang mengangkat hati dan tangan mereka untuk mau menerima terobosan-terobosan besar dari Allah. Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau dengar doa mereka. Engkau dengar jeritan hati mereka. Kalau engkau sudah lakukan terobosan untuk melalui kepada jemaat lain, kepada orang lain, sekarang saya juga mau terima terobosan itu. Tuhan, lakukan terobosan untuk jemaatmu yang hadir di gereja, di tempat di mana saja yang kami sedang menikmati terobosan. Terimalah terobosan dari Tuhan Yesus. Berikan terobosan, berikan terobosan, berikan terobosan, berikan terobosan, berikan terobosan. Bersihkan saluran terobosan yang tersumbat karena kami tidak lakukan. Bersihkan dengan kuasa-Mu dan salurkan berkat berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah untuk jemaat Tuhan. Kesehatan, keluarga, uang, jabatan, limpahkan itu kepada jemaat-Mu ini, titik ini, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Baik hamba Tuhan, baik jemaat, mau terima terobosan-terobosan Tuhan. Mau terima berkat-berkat Tuhan. Lepaskanlah berkat untuk jemaatmu yang sedang mendengarkan doa dan menerima doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah lepaskan berkat untuk jemaatmu. Sekarang doa penutup, doa berkat. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami akan pergi melakukan firman-Mu. Tuhan, jagalah kami. Lindungilah kami. Roh Kudus, selalu ingatkan kami untuk lakukan pekabaran Injil dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Bahkan 10% dari Engkau berikan kepada kami, kami juga kembalikan dengan total. Berkati kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan Yesus Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang membutuhkan pertolongan, berilah pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang merasa sendiri Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Yang merasa terbuang, Engkau peluk mereka dan mencintai dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Yang merasa tidak dihargai dan tidak dihormati, Tuhan hargailah dan hormatilah orang ini. Dan terimalah dia, supaya dia tahu bahwa Yesus sayang orang itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa. Berkat berlimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkat persekutuan dan sahabat di dalam Roh Kudus menyertai semua yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom dan hamba-Mu hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Kita nyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Silakan. Bapa terima kasih. Terima kasih.
kasih di dalam surga kurban terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat, jangan duduk. Kasih tahu sebelah kiri, sebelah kanan. Alamilah terobosan dari Allah. Semua coba. Alami terobosan dari Allah. Alami terobosan dari Allah. Berjabat tangan. Alami terobosan dari Allah. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Selamat hari Minggu. Sebentar sore jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Khotbah akan disiarkan langsung melalui YouTube dan Zoom dari Gereja Pendeta Gilbert Lumoindong. Yang mau join bersama dan rasakan berkat Tuhan, silakan hadir dan buka YouTube Gereja GLO Gilbert Ministry. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk Bapak Gembala dan selamat melayani hari ini di Jakarta.